Azam Store, amanah dalam muamalah. Nah, syirik kecil ini ya juga memiliki pengertian. Jadi pendapat para ulama yang kedua, ya, mereka menganggap atau menjelaskan bahwasanya syirik asghar atau syirik kecil itu adalah setiap sarana atau jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, syirik akbar. Itu disebut syirik kecil. Meskipun syariat mungkin tidak menyebutkannya dengan istilah syirik. Seperti contoh misalnya, ya. Contoh misalnya seseorang itu dia bersandar kepada sesuatu sebagaimana dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya. Misalnya seseorang itu misalnya dia mengatakan dengan perkataannya, kalau bukan Pak Dokter yang menyembuhkan saya, maka saya pasti akan mati. Kalau bukan Pak Dokter yang ya mengobati saya, maka saya akan mati. Nah, kalimat itu dia katakan ya. Dan ini kalimat yang mengantarkan ya kepada kesyirikan, syirik besar. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebagai sarana. Sarana yang dibolehkan oleh syariat ya untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui sarana tersebut. Semisal, kalau bukan karena obat ini saya mati, saya nggak akan sembuh dari penyakit saya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mengarah kepada kesyirikan. Ini sebagian ulama menganggap bahwa ini termasuk kalimat syirik. Kalau di masa Rasulullah ada seorang lelaki mengatakan ya Masya Allahu wa syi'ta. Segala sesuatu terjadi ya, sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Ya, ada kata-kata dan kehendak kamu. Ini kata-kata dan itu memberikan apa? Pengertian kesetaraan. Ya, kesetaraan. Jadi adanya kehendak Allah itu disetarakan dengan kehendak manusia. Ya, kata Nabi SAW, ya, qul masya Allah wahda, ya. Katakan masya Allah saja, ya, atas kehendak Allah saja. Ya, atau para ulama menjelaskan boleh mengatakan masya Allah tsumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah ini terjadi, kemudian atas kehendak fulan. Kata-kata kemudian itu litarahi, ya, adanya tingkatan yang menunjukkan kehendak Allah itu di atas, kemudian kehendak makhluk di bawahnya. Artinya kehendak makhluk itu bergantung dengan kehendak Allah. Kalau dikatakan tsumma, kemudian. Tapi kalau dikatakan dan, ini ada kesetaraan. Kehendak Allah dan kehendak makhluk ini ada kesetaraan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini mengarah kepada syirik besar. Meskipun tidak sampai kepada syirik besar jika seseorang itu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghendaki, Allah lah satu-satunya yang menentukan misalnya. Ya, Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan penyakit. Ya, dia meyakini bahwasanya dokter dan yang lain-lain adalah salah. Tapi kalimat-kalimat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik kecil yang membahayakan, yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ada juga syirik kecil yang sifatnya perbuatan. Seperti contoh seseorang itu menggunakan jimat-jimat. Menggunakan jimat-jimat ya, yang dia yakini sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan bahwa yang melindungi dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengambil sarana untuk mendapatkan perlindungan Allah dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya, yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu dengan menggunakan jimat-jimat. Ya. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia kemudian memiliki keyakinan bahwa jimat-jimat itulah yang bisa memberikan perlindungan dia selain Allah Subhanahu wa taala, atau di samping selain Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus kepada syirik besar.